Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, sekarang kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama akan kita bahas tentang struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur laporan percobaan sederhana yang terdiri atas satu judul. Misalnya, judul membuat pelangi. Yang kedua, tujuan. Tujuannya untuk mengetahui pembuatan pelangi. Ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan membuat pelangi. Keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah di sini merupakan cara atau metode yang digunakan atau ditempuh untuk melakukan percobaan membuat pelangi. Kelima, hasil percobaan. Hasil merupakan sesuatu yang didapat atau diperoleh setelah melakukan percobaan tersebut. Dan keenam, simpulan. Simpulan merupakan pendapat akhir dari percobaan, termasuk pendapat penulis teks ataupun pendapat dari orang yang telah melakukan percobaan tersebut. Berikutnya adalah struktur teks laporan percobaan yang lebih kompleks. Yang pertama, judul. Judul dalam teks laporan percobaan harus memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan, jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Yang kedua, pendahuluan. Secara umum, bagian pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Latar belakang memaparkan tentang hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Pada bagian rumusan masalah, dipaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan kajian teori yang terkait. Sedangkan bagian tujuan dipaparkan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam percobaan. Berikutnya, landasan teori atau kajian pustaka, atau bisa juga disebut dengan kajian teori. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Kajian teori dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Di dalamnya ada alat dan bahan serta prosedur kerja dalam percobaan dipaparkan secara mendetail. Berikutnya yang kelima, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dipaparkan tentang hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil percobaan bisa dipaparkan dalam bentuk deskripsi atau tabel. Berikutnya adalah simpulan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan bagian yang terakhir adalah daftar pustaka. Dalam daftar pustaka dipaparkan rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari media cetak seperti buku, jurnal, dan majalah,
atau sumber-sumber dari internet. Demikian anak-anak untuk materi struktur dalam teks laporan percobaan. Sekarang kita beralih pada materi kedua, yaitu ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan yang lainnya. Kata tugas ini digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Ketiga, menggunakan kalimat aktif, yaitu kalimat yang kata kerjanya berawalan me dan ber. Menggunakan kata kerja aktif bertujuan untuk menggambarkan proses dan aksi. Keempat, menggunakan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang subjek dan predikatnya lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Contohnya, Ina mengamati pertumbuhan kacang hijau dan Indah mencatatnya. Ina subjek, mengamati predikat, pertumbuhan kacang hijau objek, dan konjungsi Indah subjek, mencatat predikat dannya objek. Itu berarti kalimatnya memiliki dua pola kalimat atau subjek dan predikatnya ada dua dalam sebuah kalimat. Kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya, dan, tetapi, atau, bahkan, lalu, meskipun, setelah itu, sehingga, dan lain-lain. Keenam, menggunakan istilah atau kata teknis sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Dapat berupa istilah ilmiah atau kata serapan. Misalnya, hipotesis, landasan teori, molekul, enzim, dan lain-lain. Ketujuh, tidak adanya urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. 8. Menggunakan kata benda atau frasa atau kelompok kata benda dibandingkan kata ganti orang. 9. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan dan mempermudah pemahaman. 10. Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah penelitian dalam metode penelitian. Kata kerja tindakan ini contohnya mencemari, mengamati, melakukan, menulis, dan lain-lain. 11. Menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk kata, frasa, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti, penunjuk, ini, itu, dan akhirannya. Contoh, kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Apabila terjadi pada stadium berat, hal tersebut dapat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. Kata hal tersebut mengacu pada frasa pada kalimat sebelumnya, yaitu frasa kekurangan protein. Nomor 12, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai dengan penggunaan kata
merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. 13. Menggunakan konjungsi penyebaban yang menjelaskan suatu alasan-alasan. Misalnya, karena, sebab, oleh karena itu, karena itu. 14. Menggunakan kata bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 15 atau yang terakhir, menggunakan gaya formal. Artinya, dalam penulisan teks laporan percobaan menggunakan sistematika dan bahasa yang baku. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.